Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insyaallah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu tempo ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang duduk-duduk santai di bawah pohon kurma beserta dengan para sahabat-sahabat lainnya, datang dua orang pemuda mengapit satu orang, kemudian membawa ke hadapan Umar bin Khattab. Begitu sampai di hadapan Umar, dua pemuda tadi menyerahkan orang yang diapitnya seraya mengatakan, Amirul Mukminin, tegakkan hukum untuk kami. Umar langsung berdiri dan bertanya, ada masalah apa? Kata Umar. Amirul Mukminin, kata dua pemuda tadi, orang ini telah membunuh bapak kami. Umar langsung bertanya kepada orang yang dituduh tadi, betulkah tuduhan itu? Kata Umar, betul wahai Amirul Mukminin. Tolong ceritakan, kata Umar. Akhirnya pemuda yang diapit tadi bercerita, saya ini adalah pemuda dari kampung yang cukup jauh, sengaja datang ke kota ini dalam rangka mencari keperluan hidup kami dan sekaligus keperluan tetangga serta saudara-saudara kami yang menitipkan pada kami. Di tengah-tengah perjalanan ternyata rasa kantukku datang yang tak tertahankan. Maka aku berhenti di sebuah kampung, kemudian ontaku saya ikat di pohon dan saya tidur di bawah pohon itu. Ternyata begitu saya bangun, ontaku tidak ada. Tali ikatannya lepas. Rupanya ontaku itu masuk ke kebun orang kampung dan memakan tanaman-tanaman yang ada di kebun itu. Kemudian pemilik kebun itu marah dan membunuh ontaku. Sontak saya pun marah. Dan pemilik kebun yang membunuh onta itu saya pukul kepalanya dengan batu. Ternyata dia kemudian meninggal dunia.
Itulah ceritanya wahai Amirul Mukminin. Langsung dua pemuda tadi mengatakan, Amirul Mukminin, sekarang engkau telah mendengar penjelasan dari orang ini. Tegakkan hukum untuk kami. Umar kemudian mengatakan, kalau begitu kamu harus menjalani qisas. Jiwa harus dibayar dengan jiwa, nyawa dibayar dengan nyawa. Orang tadi menunduk pasrah dan kemudian mengangguk pertanda kalau dia sepakat atas keputusan Umar bin Khattab. Dia rela untuk menjalani qisas, akan dihukum dengan dibunuh. Tapi sebelum menjalani hukuman qisas tadi, pemuda dari kampung ini kemudian menyampaikan satu keinginannya. Dia katakan, Amirul Mukminin, sebelum saya menjalani qisas, izinkan saya kembali ke kampung halaman saya untuk menyelesaikan seluruh urusan hidup saya dan urusan-urusan duniawi yang saya pegang sekarang. Baik urusan pribadi saya maupun urusan dengan masyarakat yang menitipkan kepada saya. Sehingga ketika saya menjalani qisas, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dunia. Izinkan kami ke kampung halaman selama 3 hari. Umar memandang, kata Umar, tidak bisa saya melepas engkau kecuali engkau memberikan jaminan. Apa jaminanmu? Pemuda kampung tadi mengatakan, saya tidak punya jaminan apapun wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau punya saudara di kota ini? Kata Umar. Saya tidak punya saudara satupun di kampung ini. Kalau begitu saya tidak bisa melepas engkau untuk kembali ke kampungmu kalau tidak ada jaminan. Ternyata dari belakang kemudian Salman Al-Farisi berteriak, Ya Amirul Mukminin, saya adalah jaminan orang itu. Mendengar ucapan Salman, Umar langsung berteriak, Salman, ini bukan main-main. Ini menyangkut masalah nyawa. Betul Amirul Mukminin, saya tahu ini menyangkut masalah nyawa dan bukan main-main. Tapi sekarang saya akan menjadi jaminannya untuk dia kembali ke kampungnya. Umar kemudian bertanya kepada orang kampung tadi, apakah kamu mau jaminannya adalah Salman Al-Farisi? Hadirin rahimakumullah, Salman adalah sahabat Nabi yang cerdas, integritasnya tinggi, loyalitasnya tinggi. Dia yang mendesain perang Parit adalah Salman. Waktu itu semua sahabat berteriak ketika Salman siap menjadi jaminannya. Orang kampung tadi kemudian mengangguk tanda menerima bahwa Salman menjadi jaminannya. Akhirnya oleh Umar dilepas untuk ke kampungnya, menyelesaikan seluruh masalah kehidupannya. Setelah 3 hari yang dijanjikannya, ternyata masuk waktu zuhur, para sahabat sudah saling bertanya, kira-kira datang enggak orang kampung itu untuk menjalani qisas. Semua saling bertanya dan berkumpul di satu halaman tempat qisas. Masuk waktu asar, ternyata pemuda tadi belum datang. Para sahabat sudah saling memandang satu dengan yang lain. Termasuk Salman menjadi sorotan utama karena dia yang menjadi jaminan ketika orang ini tidak datang. Hari menjelang sore, semakin bertambah jam, semakin bertambah sore. Persis mendekati waktu maghrib, Salman kemudian berdiri untuk melaksanakan qisas. Sahabat berteriak, Salman! Salman dengan tenang maju ke tempat qisas. Ternyata begitu Salman ada di tempat qisas, dari kejauhan kelihatan ada orang berlari kencang. Maka Salman diam, sahabat Umar pun tidak melaksanakan qisasnya, menunggu siapa yang datang.
Ternyata yang datang adalah pemuda dari kampung tadi, lari dengan kencangnya. Begitu sampai di hadapan Umar, pemuda tadi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," dengan nafas terengah-engah dia sampaikan, "Amirul Mukminin, maafkan aku. Kudaku saya pacu terlalu cepat sehingga dia pingsan di jalan dan saya tinggalkan. Saya lari di sini sendirian. Mohon maaf, terlambat saya memenuhi janjiku kepada engkau." Akhirnya Umar bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau mau datang ke tempat ini untuk dilakukan qisas? Bukankah kami tidak ada yang tahu di mana tempatmu, di mana kampung halamanmu? Dan kalau saja kami mencari, bisa jadi kami tidak akan menemukanmu. Apalagi kalau engkau sembunyi. Apa yang menyebabkan engkau mau datang ke tempat ini?" Pemuda tadi menjawab, "Amirul Mukminin, saya tidak ingin ada kesan bahwa orang Muslim sudah tidak lagi dipercaya ucapannya. Saya tidak ingin ada kesan bahwa orang Muslim tidak lagi menepati janjinya. Maka saya datang ke tempat ini untuk menepati janji dan sekaligus menunjukkan bahwa Muslim harus dipercaya ucapannya." Mendengar jawaban itu, Umar kemudian bertanya kepada Salman, "Salman, kapan kenalmu dengan orang ini?" Salman menjawab, "Amirul Mukminin, perkenalan saya dengan dia sama dengan perkenalan Amirul Mukminin dengannya, yaitu 3 hari yang lalu ketika terjadi peristiwa itu." Lalu Umar bertanya, "Kenapa engkau berani-beraninya menjadi jaminan orang ini?" Salman mengatakan, "Saya tidak ingin ada kesan, wahai Amirul Mukminin, bahwa ada orang Islam tidak pernah peduli lagi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Muslim lainnya. Dia tidak pernah lagi memikirkan permasalahan Muslim lainnya." Mendengar ucapan Salman ini, 2 pemuda yang menggugat pemuda kampung ini kemudian mengatakan, "Amirul Mukminin, setelah kami mendengar jawaban pemuda kampung ini dan mendengar penjelasan Salman Al-Farisi, kami berdua sudah sepakat untuk memaafkan orang ini. Hentikan qisas itu, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau tidak melanjutkan gugatanmu?" "Amirul Mukminin, saya dan kami berdua tidak ingin ada kesan bahwa ada orang Islam yang tidak mau memaafkan Muslim lainnya. Seberapapun kesalahan Muslim, kita harus saling memaafkan." Para sahabat bergemuruh, saling berpelukan, melihat betapa harunya kebersamaan, ukhuwah di antara sesama Muslim. Itulah watak yang terbina dari seorang Muslim, dari akidah dan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, kisah ini memberikan gambaran dan memberikan pesan kepada kita bahwa pertama, masalah hukum atau penyelesaian hukum diserahkan kepada negara. Tidak bisa main hakim sendiri. Yang kedua, kita semua dituntut adanya kejujuran dan sekaligus tanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan, apapun resiko yang kita hadapi. Dan ini diwujudkan dalam simbol orang kampung tadi. Yang ketiga, semua dituntut adil. Umar adil dengan kebijakannya. Orang kampung tadi adil, mau mengikuti aturannya, dan semuanya bersikap adil. Yang keempat, merasakan adanya persaudaraan, ukhuwah di antara sesama kita. Apalagi ukhuwah sekarang ini hanya sebuah hiasan bibir tanpa makna.
maka harus kita bangun ukhuwah itu. Rasa senasib, sepenanggungan di antara sesama kita untuk mewujudkan kesetaraan bersama, keamanan bersama, dan kenikmatan bersama dalam hidup ini. Yang kelima yang bisa kita ambil adalah bersikap bijaksana, sanggup memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun. Yang keenam, sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Tidak boleh gundah, gelisah dan sebagainya. Sabar kita, kemudian mohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ridho atas semua peristiwa yang menimpa diri kita, sehingga apapun yang akan kita jalani, semua kita rasakan ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disimpulkan secara garis besar oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, bab 4, maqalah terakhir. Dia katakan, jami'ul ibadati minal ubudiyyati arba'atu. Bahwa penjiwaan dari sebuah ibadah itu adalah 4 hal. Pertama, al-wafa bil uhud, menepati janji. Yang kedua, wal muhafadzatu 'alal hudud, menjaga eksistensi hukum dan menegakkan keadilan di dalamnya. Was sabru 'alal mafqud, dan kemudian sabar terhadap sesuatu yang mungkin hilang atau bahkan sudah hilang dari diri kita. Dan yang keempat, warridho bil mawjud, ridho terhadap apa yang terjadi pada kita, semua adalah merupakan putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian sehingga kita mampu untuk mewujudkan nilai-nilai kebersamaan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Maka terbangunlah sebuah masyarakat yang kita cita-citakan bersama, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bimbingan Allah senantiasa menyertai kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام